Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan kita. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan mata kuliah pengukuran teknik dan data akuisisi kelompok 6A minggu ke-12 yang beranggotakan yaitu saya, Tutur Bako Sajiwo, NIM 141, Rizky Chandra, NIM 125, Rishad, NIM 122, dan Saldi Ramdhani 128. Pada presentasi minggu ini berkaitan dengan bab 10 dari buku Experimental Method for Engineer dari Holman yang membahas spesifik tentang force, torque, dan strain measurement. Terdiri dari beberapa subbab yaitu introduction, mass balance measurement, elastic element for force measurement, torque measurement, and strain, strain measurement, electrical resistance strain gauge, measurement of resistance, strain gauge output, temperature compensation, strain gauge process, the unbounded resistance strain gauge. Oke, yang pertama yaitu introduction, pengenalan. Hukum Newton 2 menyatakan percepatan sebuah benda akan berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya, serta berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan akan sama dengan arah gaya total yang bekerja. Dirumuskan F sama dengan massa dikali percepatan. Untuk berat suatu benda merupakan gaya yang diberikan pada benda tersebut oleh percepatan gravitasi di permukaan laut, sehingga berat benda atau gaya suatu berat yaitu massa dikali dengan gravitasi. Yang selanjutnya ada torsi yang akan dibahas nanti. Torsi itu direpresentasikan sebagai vektor momen yang dibentuk oleh perkalian silang dari vektor gaya dan radius. Pada gambar torsi yang diberikan, gaya F terhadap titik 0 adalah sebagai berikut pada gambar. Dan dirumuskan dengan R atau radius jarak dikali dengan gaya, di mana arah vektor dari gaya dan radius itu merupakan tegak lurus. Seperti pada gambar, karena itu miring, maka dikalikan oleh sin, sudut yang membentuknya. Baik, untuk memasuki bab yang kedua yaitu mass balance measurement. Perhatikan skema neraca analitik seperti yang ditunjukkan pada gambar. Tangan keseimbangan berputar di sekitar titik tumpu pada titik 0, biasanya ujung pisau, dan ditujukan dalam posisi tidak seimbang yang dilebih-lebihkan seperti yang ditunjukkan oleh sudut. Titik G mewakili pusat gravitasi lengan dan G adalah jarak dari 0 ke titik ini. WB merupakan berat lengan dan penunjuk keseimbangan. Ketika W1 ya, W1 sebelah kiri ini sama dengan W2 akan menjadi 0 dan berat lengan keseimbangan tidak akan mempengaruhi pengukuran. Sensitivitas keseimbangan adalah ukuran perpindahan sudut per unit ketidakseimbangan dalam dua bobot W1 atau berat 1 dan berat 2 atau W2. Skemanya seperti gambar pada sebelah kiri. Nah, untuk nilai S atau scale merupakan pembagian dari C dibagi dengan delta W, sehingga diperoleh W1 dikalikan dengan L cos C min dB sin C sama dengan W2 dikali dengan L cos C plus dB sin C ditambah dengan WB kali dG sin C. Nah, untuk sudut defleksi kecil sehingga diperoleh persamaan W1 dikalikan L min dBc sama dengan W2 dikalikan dengan L plus dBc plus W dikalikan dGc. Sehingga diperoleh persamaan dari awal tadi nilai S atau C per delta W menjadi L dibagi dengan W1 plus W2 dikali dB plus WB dikali dG, sehingga diperoleh persamaan lagi yaitu L dibagi dengan WB dikali dG plus 2W dikali dB. Baik, yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Silakan.
Oke, terima kasih atas waktunya. Ya, yang selanjutnya adalah terkait elastic elements for force measurement. Next. Nah, kita bisa lihat ya, misalnya di gambar 10.3 di situ ada simple elastic element nih. Kita harus tahu dulu nih, bahwasanya elemen elastis itu sering digunakan untuk memberikan indikasi besarnya tenaga yang diterapkan atau yang diaplikasikan melalui pengukuran perpindahan gitu. Nah, simple spring adalah contoh dari jenis transducer gaya perpindahan ini. Nah, dalam konteks permasalahan ini juga gaya dirumuskan sebagai F sama dengan K dikali Y, di mana K merupakan konstanta spring dan Y merupakan perpindahan dari posisi timbang, atau biasa kita di fisika atau di mekanikal kekuatan bahan kita taunya setimbang itu dengan kata equilibrium gitu. Maaf, bukan mekanik kekuatan bahan ya, kita lebih ke statika struktur. Nah, uh, konstanta spring kayak maksudnya kayak pair seperti itu ya. Nah, untuk batang sederhana yang kita lihat di gambar 10.3, gaya dapat diekspresikan sebagai hmm, A dikali E dibagi L dikali Y. Maksudnya adalah A itu di mana luas dari batang sederhana itu gitu loh, yang cross section dengan F gitu. Dan E itu adalah modulus elastisitas. Ya, modulus elastisitas dari batang sederhana tadi atau spesimen tadi, dan L adalah panjang awal gitu. Dan Y tadi merupakan perpindahan. Ya, next. Nah, kita bisa lihat juga bahwasanya ada defleksi dari cantilever beam yang ditunjukkan dalam gambar 10.4. Nah, kita bisa lihat teman-teman di situ ada cantilever elastic element. Nah, gambar 10.4 ini berkaitan dengan loading force, di mana loading force ini diekspresikan dengan persamaan 3 dikali E dikali L dikali Y dibagi L pangkat 3 gitu. Nah, kita lihat bahwasanya ada alat elastis lain yang sering digunakan untuk mengukur gaya, yaitu adalah thin ring yang ditunjukkan pada gambar 10.5 gitu. Nah, hubungan defleksi gaya untuk jenis elemen ini dituliskan dengan persamaan F sama dengan 16 dibagi V per 2 dikurang V per 4 dikali dengan E dikali I dibagi D pangkat 3 dikali Y. Di mana D ini merupakan diameter luar cincin, teman-teman. Dan I merupakan inersia sumbu pusat cincin. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini adalah cincin uji ini adalah transducer atau biasa kita sebut dengan proving ring. Nah, proving ring itu merupakan transducer cincin yang menggunakan mikrometer sensitif, di mana fungsinya itu untuk mengukur defleksi seperti yang terlihat pada gambar 10.6 nih. Nah, untuk mendapatkan pengukuran yang tepat, nah salah satu ujung mikrometer dipasang pada perangkat bulu getar R yang dipetik untuk mendapatkan gerakan getar. Nah, kontak mikrometer kemudian dipindahkan ke depan sampai terlihat redaman getaran yang diamati. Nah, terus pengukuran defleksi dapat dilakukan dalam kurang lebih 0,0002 inci atau 0,5 miometer dengan metode ini. Nah, cincin pembuktian digunakan atau biasa kita sebut tadi proving ring itu biasa digunakan sebagai standar kalibrasi untuk mesin uji tarik besar yang biasa dipakai di laboratorium seperti itu. Next. Next. Ya, silakan dilanjutkan slide selanjutnya ya.
Ya, Mas Tutur. Oke, mundur dulu. Ya, mundur dulu, Mohon maaf, Mas. ada gangguan jaringan. Oh ya, silakan mundur beberapa slide. Mundur lagi, Mas. Tadi slide terakhir yang ini. Nah, udah lanjut ke slide selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah pengukuran torsi, torque measurement. Next. Nah, kita bisa lihat nih gambar di samping teman-teman. Di situ ada thin ring ya. Nah, ada diameter RI dan R0. Nah, terus ini pernah kita biasanya belajar di mekanika kekuatan bahan ya. Nah, yang berkaitan dengan shear stress gitu. Nah, kita bisa lihat bahwasanya gambar di samping itu nanti ada momen ya di mana besarnya momen itu diekspresikan dengan persamaan P dikali G dalam kurung R0 dipangkatkan dengan 4 dikurang RI dipangkatkan dengan 4 dibagi 2L terus dikali dengan defleksi sudut itu theta. Nah, kita bisa melihat bahwasanya modulus elastisitas geser dapat dihitung dari G sama dengan E dibagi 2 dalam kurung 1 ditambah mu. Nah, habis itu kita bisa juga melihat bahwasanya strain gauge terpasang di sudut 45 derajat ya. Nah, akan menunjukkan regangan di mana kurang lebih M dikali R0 dibagi P dikali G dalam kurung R0 pangkat 4 dikurang RI dipangkatkan dengan 4. Next. Nah, selanjutnya adalah perangkat yang sangat tua. Biasa kita ini namanya Prony brake ya. Di mana ini adalah perangkat yang sangat tua untuk pengukuran torsi dan disipasi daya dari mesin adalah biasa kita sebut dengan rem Prony gitu. Nah, kayu atau balok gesekan sintetis dipasang pada pita atau tali fleksibel di situ. Nah, yang terhubung ke lengan. Beberapa pengaturan disediakan untuk mengencangkan tali untuk meningkatkan gesekan resistensi antara balok dan roda gila yang berputar dari mesin. Nah, di mana besar dari torsinya itu sama dengan F dikali L ya, dikali gaya. Nah, besar dayanya itu 2V dikali 2P dikali T dikali N dibagi 33.000 horsepower. Next. Oke. Selanjutnya itu ini gambarnya belum ada ya, Mas ya. Saya di PPT sudah saya masukkan. Oke. Ya sudah. Nah, yaitu ada Credit Dynamometer DC. Nah, alat ini merupakan perangkat yang paling banyak digunakan untuk daya dan pengukuran torsi pada mesin pembakaran internal. Ya, pompa, turbin uap kecil, dan peralatan mekanis lainnya. Nah, ini dinamometer juga dapat digunakan sebagai motor listrik untuk menggerakkan beberapa perangkat penyerap daya seperti sebuah pompa. Nah, dinamometer komersial dilengkapi dengan kontrol untuk presisi variasi beban dan kecepatan alat berat dan tersedia dengan peringkat daya setinggi 3.700 kW atau setara dengan 5.000 horsepower. Nah, gambar 10.9 merupakan skema dari Credit Dynamometer. Next.
Nah, yaitu measurement of angular velocity. Nah, salah satu bentuk tachometer atau alat pengukur kecepatan sudut menggunakan generator magnet permanen DC. Kenapa? Karena agar menghasilkan tegangan yang sebanding dengan putaran kecepatan. Nah, perangkat dapat dipasang secara permanen ke poros untuk terus-menerus pemantauan kecepatan atau dihubungkan dengan gesekan untuk mengukur kecepatan pada waktu yang diinginkan. Nah, selain itu, metode optik juga dapat digunakan untuk mengukur kecepatan sudut. Lampu strobo ditembak menyinari pada poros atau benda yang berputar. Nah, pembacaan frekuensi strobo kemudian menentukan kecepatan sudut. Oke, next. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan daripada presentasi teman saya sebelumnya. Saya mohon maaf tidak bisa on cam karena ada sesuatu hal. Baik, kita akan lanjutkan dengan stress dan strain, yaitu tegangan dan regangan. Jadi, analisis tegangan melibatkan penentuan distribusi tegangan di suatu material tertentu dengan berbagai macam bentuk material dan dalam keadaan beban yang berbeda-beda. Eksperimen analisa tegangan ditunjukkan dengan cara mengukur deformasi pada suatu bagian material yang diberi beban, artinya under load. Nah, pengukuran deformasi hanyalah satu segi dari satu masalah secara keseluruhan. Artinya, dia hanya mengambil satu sampel tempat atau posisi tertentu untuk mewakili atau merepresentasikan daripada nilai tegangan dan regangan secara keseluruhan. Ada beberapa macam tingkat analisis yang bisa digunakan untuk mengetahui nilai dari suatu tegangan lokal. Nah, salah satunya adalah sebagaimana berikut. Next. Nah, berikut ini terdapat ilustrasi material silinder yang ditarik ke atas dan ke bawah, yang mana di samping kanannya itu terdapat rumus regangan, yaitu T per A dibagi dengan E, atau nanti kita akan mendapatkan lambda per E. Nah, ada hubungan kuat antara tegangan, regangan, dan modulus elastisitas terhadap analisis tegangan lokal. Melalui persamaan ini juga telah ditetapkan standar untuk Poisson ratio yang harus bernilai kurang dari 0,5. Next. Kita menuju ke slide selanjutnya, yaitu tentang pengukuran regangan. Next. Nah, pengukuran regangan. Setiap pengukuran regangan harus dilakukan pada panjang benda kerja yang terbatas. Artinya, panjangnya itu dibatasi dengan ukuran tertentu. Semakin pendek suatu material, nilainya akan semakin mendekati pengukuran regangan pada suatu titik. Panjang di mana pengukuran regangan rata-rata dilakukan disebut sebagai panjang dasar atau basic length. Sensitivitas deformasi atau the deformation sensitivity didefinisikan sebagai deformasi minimum yang dapat ditunjukkan oleh pengukur yang sesuai. Sensitivitas regangan adalah deformasi minimum yang dapat ditunjukkan oleh gauge atau alat ukur persatuan panjang alas. Next. Nah, ada dua metode yang biasa dipakai untuk melakukan pengukuran regangan ini. Yang pertama yaitu menempatkan beberapa jenis marking grid pada permukaan benda kerja pada kondisi beban 0. Dan kemudian mengukur deformasi grid ini ketika spesimen dikenai beban. Sensitivitas metode grid bergantung pada akurasi di mana perpindahan garis grid dapat diukur. Nah, metode yang kedua atau alternatif lainnya adalah memotret grid sebelum dan sesudah deformasi terjadi dan melakukan pengukuran pada foto yang dikembangkan. Lembaran kertas fotografi dapat memiliki penyusutan yang cukup besar sehingga pelat fotografi kaca lebih disukai untuk pengukuran tersebut. Metode grid biasanya berlaku untuk material-material tertentu yang memiliki deformasi cukup besar saat dikenai beban atau underload. Next. Oke, yang bahasanya itu electrical resistance strength gauge. Next.
Apa yang dimaksud dengan subtema ini? Ini adalah secara singkat yaitu pengukur regangan hambatan listrik. Apa itu? Yaitu perangkat yang paling banyak digunakan untuk pengukuran regangan. Operasinya didasarkan pada prinsip bahwa hambatan listrik konduktor berubah ketika mengalami deformasi mekanis. Biasanya, sebuah konduktor listrik diikat ke spesimen dengan semen isolasi di bawah kondisi tanpa beban, no load. Beban kemudian diterapkan yang akhirnya menghasilkan deformasi atau perubahan pada spesimen dan elemen resistansi. Deformasi ini ditunjukkan melalui pengukuran perubahan resistansi elemen dan prosedur perhitungan. Pengukur regangan resistansi dapat dikembangkan melalui persamaan hambatan konduktor. Sebagaimana rumus yang terdapat pada gambar, yaitu R sama dengan Rho dikali dengan L per A. Next. Nah, berikut ini adalah ilustrasi daripada tipe-tipe alat ukur resistansi hambatan. Yang pertama itu yang A itu ada wire, kawat, kemudian foil, kemudian yang B, kemudian yang C itu ada namanya semikonduktor. Next. Nah, ini adalah beberapa karakteristik daripada subtema ini, yaitu hambatan pada resistansi listrik. Next. Nah, pengukur regangan hambatan listrik tidak dapat dikalibrasi dengan mudah. Karena begitu dipasang pada benda kerja yang terkalibrasi, pelepasan tidak dapat dilakukan tanpa merusak pengukur. Nah, dalam prakteknya, faktor pengukur diambil sebagai nilai yang ditentukan oleh pabrikan dan semi kalibrasi dilakukan dengan memeriksa sistem pengukuran dan pembacaan jembatan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu measurement of resistance strain gauge outputs. Pada rangkaian jembatan, persamaan tegangan pada delta yaitu EG atau sama dengan ED atau sama dengan E dikali dengan dalam kurung R1 dibagi dengan R1 plus R4 min R2 dibagi dengan R2 plus R3. Nah, jika jembatan dalam keadaan seimbang atau ED sama dengan 0, anggaplah pengukur regangan mewakili R1 dalam sirkuit dan perangkat pembacaan impedansi tinggi digunakan sehingga jembatan beroperasi sebagai rangkaian defleksi pekat tegangan. Diasumsikan bahwa jembatan seimbang pada kondisi regangan 0 dan regangan pada pengukur A menghasilkan perubahan resistansi R1. Diperoleh tegangan karena regangan sebagai berikut, yaitu delta ED dibagi dengan E atau sama dengan R1 plus delta R1 dibagi dengan R1 plus delta R1 plus R4 min R2 dibagi R2 plus R3. Pemecahan untuk perubahan resistansi fungsi dari ketidakseimbangan tekanan pada indikator dirumuskan pada gambar berikut. Kemudian sirkuit jembatan juga dapat digunakan sebagai perangkat yang sensitif terhadap arus atau IG. Memenuhi persamaan berikut. Dan pada akhirnya diperoleh persamaan R1 dikali R3 sama dengan R2 dikali dengan R4 atau yang sering kita sebut dengan jembatan Weston. Yang selanjutnya temperature compensation akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, materi selanjutnya yaitu temperature compensation yang akan disampaikan oleh saya. Next. Oke, sebelum masuk ke materinya, perlu kita ketahui bahwa temperature compensation ini hal yang perlu dibahas pada pengukuran gaya, torsi, dan tegangan atau tekanan. Karena pada nyatanya, kita tidak mungkin untuk mengkalkulasi koreksi kesalahan dari efek suhu dalam pengukuran regangan. Maka dari itu, kompensasi dibuat untuk keperluan eksperimen. Next. Nah, jadi di slide ini ada ilustrasi dari pengaturan kompensasi suhu untuk pengukur regangan atau resistansi listrik. Jadi di sini ada spesimen, ada gauge 1 dan gauge 2, kemudian ada rangkaian listriknya. Jadi pada pengukur 1 atau gauge 1 dipasang pada benda uji, kemudian pengukur 2 atau gauge 2 dipasang dengan benda uji dengan bahan yang sejenis. Tetapi pada pengukur 2 tidak ada perubahan regangan selama pengujian dengan suhu yang sama dari keduanya. Jadi setiap perubahan pada pengukur 1 dikarenakan oleh suhu, sedangkan pada pengukur 2 tidak ada perubahan sehingga rangkaian jembatan mendeteksi kondisi tidak seimbang atau terdapat perbedaan nilai yang dikenakan pada pengukur 1 dan 2. Oleh karena itu, harus dilakukan perawatan atau pengamatan untuk memastikan bahwa kedua pengukur dipasang dengan cara yang persis sama
pada benda masing-masing benda kerja. Next. Oke, selanjutnya yaitu materi mengenai strain gauge rosette. Next. Nah, pada pengukur regangan pada spesimen batang, seperti yang ditunjukkan pada gambar 10.10 di samping ini, merupakan aplikasi pengukuran yang berguna, tetapi cukup terbatas. Regangan yang dapat diukur dengan cara seperti itu adalah regangan utama, karena kita hanya mengasumsikan batang bekerja hanya di bawah beban tarik. Sebenarnya masalah pengukuran yang lebih umum terdapat regangan di lebih dari satu arah, dari orientasi sumbu tegangan utama yang tidak diketahui. Jadi, pada metode pengukuran rosette ini mempertimbangkan cara yang dapat digunakan untuk menghitung tegangan dan regangan utama dalam material dari 3 pengukuran strain gauge. Next. Oke, kemudian ini ada ilustrasi dari rectangular strain gauge rosette. Kita bisa lihat pada gambar di atas ini terdapat 3 pengukur regangan yang diorientasikan seperti pada gambar, dan 3 regangan yang diukur oleh pengukur ini yaitu epsilon 1, epsilon 2, dan epsilon 3. Next. Nah, untuk regangan utama pada kondisi seperti tadi itu adalah epsilon maksimum dan epsilon minimum sama dengan epsilon 1 plus epsilon 3 per 2 plus minus 1 per akar 2 kemudian dikalikan dengan pangkat setengah dari dalam kurung epsilon 1 dikurangi epsilon 2 dipangkatkan 2 ditambah dalam kurung epsilon 2 dikurangi epsilon 3 dipangkatkan 2. Kemudian untuk tegangan utamanya adalah delta max dan delta minimum sama dengan E dikali epsilon 1 plus epsilon 2 per 2 dikalikan 1 dikurangi mu plus minus E dibagi akar 2 dikalikan 1 plus mu kemudian dikalikan dengan pangkat setengah dari dalam kurung epsilon 1 dikurangi epsilon 2 kemudian dipangkatkan 2 ditambah dengan dalam kurung epsilon 2 dikurangi epsilon 3 kemudian dipangkatkan 2. Kemudian untuk tegangan geser maksimum diberikan oleh tegangan max dirumuskan dengan Tmax sama dengan E per akar 2 dikalikan 1 plus mu kemudian dikalikan dengan pangkat setengah dari dalam kurung epsilon 1 dikurangi epsilon 2 kemudian dipangkatkan 2 ditambah dalam kurung epsilon 2 dikurangi epsilon 3 dipangkatkan 2. Untuk mencari sumbu di mana tegangan maksimum terjadi dapat dicari dengan rumus tan 2 theta sama dengan 2 dikali epsilon 2 dikurangi epsilon 1 dikurangi epsilon 3 kemudian dibagi epsilon 1 dikurangi epsilon 3. Next. Nah, kemudian ada juga jenis lain dari strain gauge rosette yang umum digunakan yaitu model delta. Untuk ilustrasinya atau skemanya bisa dilihat pada slide. Next. Nah, sama seperti tadi, jadi ada regangan utama, tegangan geser maksimum, dan sumbu tegangan geser maksimum dari model delta ini. Untuk rumus atau nilainya bisa dilihat pada slide. Next. Kemudian materi selanjutnya yaitu the unbounded resistance strain gauge. Next. Nah, bisa dilihat pada slide ada skema dari unbounded resistance strain gauge. Jadi ini adalah alternatif pengukur resistensi adalah tipe tidak terikat. Jadi mekanisme pegasnya menahan kedua plat dalam posisi rapat. Posisi sementara filamen kawat halus direntangkan di sekitar pin pemasangan. Seperti yang ditampilkan pada gambar 10.15. Next. Nah, jadi mekanisme dari ilustrasi tadi, saat plat A bergerak relatif terhadap B, regangan dikenakan pada filamen ini, sehingga yang dapat diketahui melalui pengukuran adalah perubahan resistansi. Perpindahan yang diizinkan pengukur komersial ini sebesar 0,0015 inch atau senilai dengan 0,038 mm dan diameter kawat biasanya kurang dari 0,001 inch atau senilai dengan 0,025 mm. Nah, pemanasan I/2R di pengukur yang tidak terikat dapat menjadi masalah karena kabel tidak punya kelengkapan untuk pembuangan panas selain konversi ke udara sekitar. Nah, kemudian prinsip pengukur ini tidak terikat telah diterapkan pada transducer, tekanan akselerasi, dan diafragma dengan baik dan sukses. Next.
Iya, itu tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 6 kelas A di mata kuliah pengukuran teknik dan data akuisisi. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.